dan Sastra Indonesia Stambuk 18. Video ini saya buat karena ingin mematuhi tugas mata kuliah keterampilan membaca dan dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Liana Siburian, SPD, MPU, tentang mampu menjelaskan dan menerapkan bacaan sastra. Baiklah, kita langsung ke materinya, yaitu mampu menjelaskan dan menerapkan bacaan sastra. Yang pertama, kita ke pengertian membaca sastra. Sastra berasal dari bahasa Sanskerta yang dibentuk dari akar kata sas, yang artinya mengajarkan, mengarahkan, atau memberi petunjuk. Kata sas kemudian ditambah dengan kata tra, yang artinya alat atau sarana. Bila diartikan secara bebas, maka kata sastra berarti alat atau sarana untuk memberi petunjuk. Membaca sastra adalah membaca estetis atau membaca indah yang tujuan utamanya adalah agar pembaca dapat menikmati, menghayati, dan sekaligus menghargai unsur-unsur keindahan yang terpapar dalam teks sastra. Jenis-jenis sastra. Yang pertama, sastra anak. Sastra anak adalah sastra yang mencerminkan perasaan dan pengalaman anak-anak masa kini yang dapat dilihat dan dipahami melalui mata anak-anak. Yang kedua, sastra dewasa. Sastra dewasa adalah sastra yang mencerminkan perasaan dan pengalaman orang dewasa. Adapun jenis-jenis sastra lainnya. Pertama, sastra imajinatif atau puisi, novel, cerpen, drama. Sastra imajinatif adalah sastra yang isinya bersifat khayalan serta menggunakan bahasa yang konotatif. Yang kedua, sastra non-imajinatif atau esai, kritik, biografi, autobiografi, catatan harian. C. Teknik membaca karya sastra. Membaca sastra digolongkan ke dalam membaca estetis, yaitu membaca yang berhubungan dengan seni atau keindahan. Dalam membaca sastra, pembaca dituntut untuk mengaktifkan daya imajinasinya dan kreativitasnya agar dapat memahami dan menghayati isi bacaan. Setelah membaca sebuah karya sastra, pembaca akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman melalui karya sastra yang dibacanya. Disinilah letak kelebihan pembaca karya sastra dibandingkan pembaca karya-karya lain. Karya sastra dikelompokkan menjadi 3 jenis: prosa, puisi, dan drama. Untuk dapat memahami sebuah karya sastra dengan baik, pembaca harus memiliki pengetahuan tentang fungsi dan unsur-unsur karya sastra yang dibacanya. Teknik membaca prosa fiksi. Yang pertama, memahami dan menghayati semua yang dituangkan pengarang dalam ceritanya sehingga pembaca dapat menangkap isi cerita. Yang kedua, dapat menganalisis unsur-unsur cerita sehingga tertangkap tema dan amanat yang disampaikan oleh pengarang. Yang ketiga, dapat menceritakan kembali isi cerita dengan baik dan pada akhirnya dapat menilai cerita rekaan yang dibaca dengan memberi penilaian mengenai bagus atau tidak baguskah cerita tersebut. Langkah-langkah membaca drama. A. Membaca naskah drama secara keseluruhan. B. Membaca, menghafal, dan menghayati dialog atau isi dialog yang diperankan. C. Memberikan gerak atau pola yang sesuai dengan isi dialog. D. Berlatih melafalkan dialog dengan penghayatan atau ekspresi dan gerak yang sesuai dengan isi dialog. E. Berlatih memerankan masing-masing tokoh sehingga menghasilkan sebuah drama yang bagus. Langkah-langkah membaca puisi. Karena membaca puisi bertujuan untuk membacakan puisi di depan penonton, maka sebelum berhadapan penonton, pembaca harus terlebih dahulu mengetahui A. Siapa dan berapa banyak penonton yang diperkirakan akan hadir. B. Berapa luas panggung dan aula atau gedung tempat berlangsungnya pembacaan puisi tersebut. C. Jika kegiatan ini dilakukan di dalam kelas, siswa tentu sudah tidak kesulitan dengan hal tersebut. Hanya guru tetap harus memberikan arahan dan bimbingan bagaimana cara membaca puisi di hadapan orang banyak dengan baik.
Setelah hal itu dipersiapkan, dilakukan kegiatan A. Membaca puisi secara keseluruhan, B. Menandai dan mencari makna kata-kata sulit, C. Memaknai puisi baris demi baris, D. Memaknai atau menangkap isi puisi setiap bait, E. Menangkap isi dan maksud puisi secara keseluruhan. Terima kasih.